Beberapa bulan ini saya sangat penuh waktunya, sangat sibuk untuk mengikuti kegiatan di organisasi non-profit, yaitu adalah JCI atau Junior Chamber International. Nah, kesibukan itu selain saya juga sebagai pengurus, tapi juga saya banyak mengikuti kegiatan-kegiatan JCI di seluruh dunia. Jadi aktivitasnya itu jangankan cuma di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri pun saya banyak sekali. Dan ada di bulan-bulan tertentu yang saya bahkan dalam satu bulan itu bisa mengunjungi sampai 5-6 negara. Karena memang sedemikian padatnya. Nah, yang menarik adalah ketika saya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan JCI di luar negeri, saya banyak sekali ketemu dengan orang-orang yang hebat, dengan calon pemimpin masa depan, pengusaha-pengusaha besar, dan mereka semua sangat welcome sekali. Meskipun secara bisnis ya mungkin saya jauh lah di bawah mereka. Mereka ini udah benar-benar termasuk dalam list orang terkaya di negaranya. Tapi sangat humble sekali, sangat ramah sekali dalam menerima saya sebagai delegasi dari negara lain yang hadir ke negara mereka. Nah, yang saya mau share adalah beberapa hal dalam video ini. Pertama adalah pentingnya kita membangun network. Sangat penting sekali. Kenapa saya ikut dalam sebuah organisasi? Alasannya adalah pertama, saya mau belajar, saya mau belajar tentang leadership, saya mau membangun network saya, menambah jumlah pertemanan saya yang diisi dengan orang-orang yang berkualitas. Jadi jangan cuma quantity aja, kita berteman dengan siapa aja bagus, tapi kalau kita mau spend waktu kita yang terbatas hanya 24 jam sehari, ada baiknya kita memilih dengan siapa kita menghabiskan waktu kita. Dan itu sangat penting sekali kalau kita ingin menjadi seorang yang sangat sukses. Makanya saya aktif di organisasi ini karena saya tahu member-membernya sangat berkualitas. Itu salah satu goal saya di sini, membangun network pertemanan. Jadi pertama, meningkatkan kualitas diri saya, mendevelop diri saya, mengembangkan diri saya. Yang kedua, membangun kualitas pertemanan. Nah, tapi tentu saja di dunia ini nggak ada yang gratis gitu ya. Semua ada harganya. Saya bisa aktif di dalam sebuah organisasi, dalam kegiatan-kegiatan di luar negeri, itu semua ada harganya. Harganya apa? Ya tentu saja flight tiket, tiket pesawat, hotel, itu nggak ada yang murah. Mahal sekali seperti itu ya. Apalagi kalau sampai ke negara-negara yang jauh seperti ke Amerika, ke Afrika, ke Jepang, ke negara-negara lainnya. International activity itu semuanya pricey, semuanya ada harganya yang cukup mahal yang harus dibayar. Tidak ada yang gratis. Artinya apa? Untuk kita bisa melakukan sesuatu dengan maksimal, maka sangat penting sekali kita memiliki satu, kemampuan finansial yang baik. Kedua, memiliki waktu. Sehingga kita bisa menjalankan apa yang mau kita jalankan dengan lebih maksimal. Kita mau ngapain aja bisa lebih maksimal. Karena kita punya dua hal. Pertama, kemampuan finansial. Yang kedua adalah punya waktu. Banyak orang punya waktu, nggak punya duit. Banyak orang punya duit, penghasilannya banyak, income-nya banyak, asetnya banyak, tapi nggak punya waktu. Sehingga akhirnya ya udah stuck di sana aja. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya supaya kamu setelah nonton video ini, kamu akan memiliki uang dan kamu akan memiliki waktu. Ketika kamu memiliki dua-duanya, inilah yang dinamakan dengan financial freedom atau kebebasan finansial. Banyak orang mengejar karir, tapi semakin tinggi karirnya, semakin tinggi gajinya, semakin banyak uangnya, tapi semakin sedikit waktunya karena kesibukan dan segala kesibukannya. Tapi ada juga orang yang ini lebih banyak sih, punya waktu tapi nggak punya duit. Siapa mereka? Ya pengangguran misalnya gitu kan. Atau anak sekolah misalnya, waktunya banyak sekali. Tapi duit nggak punya, sehingga kesulitan. Nah, ketika kita mencapai financial freedom, memang namanya financial freedom. Seolah-olah kita punya duit yang nggak terbatas. Tapi sebetulnya esensi dari financial freedom adalah kita bisa memiliki waktu yang sangat fleksibel. Sehingga kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan, kapanpun kita mau lakukan, bersama siapapun kita ingin melakukannya, tanpa adanya rasa bersalah gitu ya. Kayak, wah gila ini saya harus keluar negeri, tapi di dalam banyak kerjaan yang tinggal. Nah kalau kita udah financial freedom, kita nggak khawatir lagi soal itu. Kenapa ya? Karena kita udah financially free. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa mencapai financial freedom. Financial freedom itu terjadi ketika passive income sudah bisa membiayai gaya hidup yang kita inginkan. Misalnya, saya suka traveling ke luar negeri, saya suka jalan-jalan, dimana ketika saya keluar jalan-jalan ke luar negeri,
Itu saya juga sambil mengembangkan network saya, menambah pertemanan saya juga sambil belajar dari setiap kegiatan-kegiatan yang saya ikutin. Saya bisa ketemu dengan pengusaha-pengusaha yang hebat, saya bisa berjejaring dengan orang-orang hebat dari banyak negara. Itu yang saya suka, itu yang saya inginkan. Makanya ketika saya memiliki passive income yang udah cukup sehingga bisa membiayai apa yang saya ingin lakukan, kapanpun saya ingin lakukan, itulah yang namanya financial freedom. Artinya memang harus memiliki passive income yang cukup. Lalu kemudian passive income datang dari mana? Passive income itu datang dari aset-aset yang kita beli, kita miliki, yang kita bangun, yang kita buat. Yang mana aset-aset inilah yang bekerja menghasilkan uang untuk kita. Jadi jangan dibalik. Jangan berpikir, wah saya mau kaya dulu baru beli aset. Kebalik, justru karena kamu punya aset, ketika kamu punya aset yang bekerja untukmu 24 jam sehari, ngasih kamu uang, kamu bisa bebas secara finansial. Kalau udah bebas secara finansial, kita ketemu dengan orang yang hebat, ketemu orang yang lebih kaya, kita nyantol dengan mereka, kita akan kebawa jadi kaya. Kita akan ketarik jadi kaya. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Jadi cara kerjanya ya begitu, mudah sekali. Nah, permasalahannya adalah banyak orang ketika saya bilang harus punya aset, mindsetnya salah. Mereka berpikir, oh saya harus kaya dulu, saya harus punya banyak uang dulu, baru saya beli aset. No, kebalik. Yang benar adalah kita beli aset dulu, baru kita bisa jadi kaya. Oke? Nah, aset-aset ini dari mana datangnya, kan gitu kan? Jadi kalau kita mau beli aset, gimana caranya kalau kita nggak punya uang? Jawabannya adalah, ya kita harus punya active income dulu. Saya nggak bilang harus jadi kaya, tapi saya bilang harus punya active income yang kemudian kita sisihkan untuk beli aset. Mindset yang salah lagi adalah saya punya active income, misalnya saya kerja sebagai seorang karyawan lalu kemudian saya digaji. Yang saya lakukan adalah saya akan menggunakan active income ini untuk belanja keperluan sehari-hari, sisanya saya belikan aset. Nah ini yang kebalik. Mestinya adalah aset itu di depan. Jadi misalnya saya punya gaji 5 juta sebulan. Lalu kemudian saya tahu nih, kalau saya menghemat, saya cukup hidup dengan 4 juta sebulan misalnya. Artinya saya akan punya 1 juta dong buat saya tabung atau saya belikan aset kan. Yang benar adalah ketika saya dapat gaji 5 juta, 1 jutanya ini saya belikan aset dulu. Saya kerjakan dulu, saya sisihkan dulu uang ini, 1 juta ini, untuk beli aset sehingga asetnya bekerja untuk saya, ngasih saya passive income. 4 jutanya baru saya berjuang sedemikian rupa sehingga saya bisa survive dengan 4 juta itu. Kesalahan banyak orang, 4 jutanya dulu nih di depan. Nah, yang jadi masalah apa? Biasanya ntar ada pengeluaran-pengeluaran tidak terduga yang mana akan menghabiskan si 1 juta ini. Akhirnya pada akhir bulan tidak punya uang sama sekali. Jangankan untuk beli aset, untuk hidup aja bisa-bisa malah kurang kalau kemudian kita tidak sisihkan terlebih dahulu di depan. Jadi gitu, harus disisihkan dulu untuk beli aset, bayar dulu diri kita di masa depan dulu. Itu yang pertama, prioritaskan dulu diri kita di masa depan, kita sisihkan dulu buat beli aset, baru sisanya kita perjuangkan, kita press untuk cukup apapun yang terjadi. Oke, jadi mindsetnya kayak gitu, roadmapnya kayak gitu. Nah, kalau kamu mau belajar, mau lebih dalam lagi, saya udah buat sebuah online course yang namanya adalah Financial Freedom Blueprint. Dimana di Financial Freedom Blueprint ini saya udah buatkan petanya, saya udah buatkan step-stepnya dengan jauh lebih detail lagi. Yang mana kamu bisa ikutan di online course-nya itu hanya Rp200.000. Investasi layar ke atas hanya Rp200.000. Kamu bisa klik linknya, itu nanti ada di description video ini. Kamu bisa klik linknya, kamu bisa beli online course-nya dan kamu akan saya ajarin secara jauh lebih detail bagaimana caranya kamu bisa mencapai financial freedom apapun kondisi keuanganmu saat ini. Yang penting tahu caranya, yang penting bisa menjalankannya. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Oke, thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.